Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Oke, untuk selanjutnya, ayo ikuti penjelasannya. Gerak melingkar berubah beraturan atau disingkatnya GMBB. Ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Gerak melingkar berubah beraturan yaitu gerak dari suatu benda di mana percepatan sudutnya konstan. Sekali lagi, gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak dari suatu benda yang disingkat GMBB, yaitu percepatan sudutnya atau percepatan angulernya selalu konstan. Oke, nah, percepatan sudutnya tetap atau percepatan angulernya tetap. Awas, jangan. Kalau ada pertanyaan GMBB itu apa? Jangan menjawab gerak melingkar berubah beraturan. Apalagi kalau gini, apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Jangan menjawab ini, tapi jawablah dengan percepatan sudut tetap atau konstan. Oke, lanjut. Percepatan sudut yaitu perubahan kecepatan sudut tiap waktu atau delta W per delta T. Oke, itu percepatan sudut ya. Nah, kalau di gerak lurus berubah beraturan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu gitu ya. Di sini ditambah sudut. Percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan sudut per waktu atau perubahan waktu. Oke. Jadi dapat ditulis A alfa sama dengan delta W per delta T. Atau kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal. Dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Oke, seperti itu ya. Nah, jika T0 sama dengan 0, ini waktu awalnya 0, maka persamaan ini akan berubah jadi alfa sama dengan omega T dikurangi omega 0 per T. Oke, seperti itu. Nah, nanti satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil salah satu soal untuk aplikasi ini ya, supaya minimal agak mengerti ya untuk apa ini. Oke, lanjut. Soal 1, sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut awal 10 radian per sekon. Setelah 20 detik, kecepatannya menjadi 40 radian per sekon. Nah, tentukan percepatan sudut dan sudut yang ditempuh benda tersebut. Nah, sebenarnya ini belum ditanya dulu ya yang ini ya. Apa sudut yang ditempuh. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kita mengaplikasikan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Oke, lanjut. Ya, itu uraian soalnya. Nah, sekarang jawab. Nah, percepatan sudut ini alfa omega T dikurangi omega 0 ya per T. Usahakan tanpa diketahui dulu ya. Tidak melewati tahap itu. Tapi langsung saja karena ini eh, sebagai lanjutan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, omega T di sini 40, omega 0 10, waktunya 20. Tinggal masukkan. 40 dikurangi 10 per 20. Ya. Gampang kan? Nah, 40 dikurangi 10 per 20. Ini diulangi. Nah, 30 per 20. Hasilnya 1,5 radian per sekon kuadrat. Nah, sekarang uh, kita jawab yang B. Ya. Sudut yang ditempuh, nih, kalaupun belum dijelaskan, nah ini tetap saja bisa. Kenapa? Karena di gerak lurus berubah beraturan, ya, sudah. Jadi karena di sini tinggal mengaplikasikannya. Nah, pakai rumus ini. Kalau di gerak lurus berubah beraturan ini S. Ini VT, yang ini P0. Jadi tinggal merubah notasi saja. Berarti nah, tinggal sama pemasukannya. Setengah kali 20 kali 40 ditambah 10. Jadi jarak yang ditempuh waktu itu. Nah, sekarang sudut yang ditempuh waktu itu. Waktu 20 detik. Oke.
Nah, 500 radian per 500 radian ya. Oke, itu jawabannya. Nah, oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Dari persamaan percepatan sudut, nah, kalau dari pembahasan gerak lurus berubah beraturan dari percepatan gitu ya, tanpa sudut. Oke, sama mirip-mirip. Alfa sama dengan A sama dengan gitu ya. Di sini alfa sama dengan omega T dikurangi omega 0 per T. Ya, kalau di percepatan linear A sama dengan Vt dikurangi V0 per T. Itu beda ucapan saja, rumusnya mirip-mirip saja. Nah, nah, ini kalikan ke sini dapat omega T minus omega 0 sama dengan alfa kali T. Nah, nanti pindah ruas yang ini omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Nah, kalau digerak lurus berubah beraturan Vt sama dengan V0 A kali T gitu ya. Gitu. Nah, sekarang keterangannya omega T kecepatan sudut akhir atau kecepatan anguler ya, akhir, omega 0 kecepatan anguler awal atau kecepatan sudut awal, alfa-nya ya, percepatan sudut atau percepatan anguler, ya. Nah, T-nya waktu. Ini satuannya ya, radian per sekon kuadrat, sekon gitu ya. Oke, itu. Nah, sekarang grafiknya tinggal memodif dari gerak lurus atau dari GLBB saja kita sikat ya supaya tidak ngayai ya. Nah, oke. Omega fungsi waktu, GLBB pi fungsi waktu ya. Oke. Nah, sama ya. Nah, di GLBB omega asalnya dari pi ya. Kemudian waktunya juga sama. Nah, sekarang diganti dari omega. Ya. Nah, kenapa dari sini? Karena di sini ada omega 0 ya. Di sini ada omega 0 maka nah gini. 0 T omega 0 omega T. Jadi ketika T detik kecepatan sudutnya ini. Ketika 0 detik kecepatan sudut awalnya ini gitu ya. Oke, seperti itu ya. Tinggal memodif dari GLBB saja ya. Tolong hafalkan rumus ini karena fisika itu triknya tidak ada. Triknya hanya hafalkan rumus kemudian latih soalnya gitu ya. Tanpa hafal rumus kita tidak bisa mengerjakan soal gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, soal kedua, nah, sebuah benda, sebuah benda ini lakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut awal 10 radian per sekon dan percepatan 4 radian per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan sudut benda detik ke-10. Nah, kalau di GLBB ya, sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan awal gitu ya dan percepatan gitu tanpa nyebut sudut-sudut gitu ya. Oke, sama lah. Oke, lanjut. Nah, boleh diketahui dulu misalnya atau lewat boleh nggak apa-apa. Omega 0 10 radian per sekon, kemudian alfa 4 radian per sekon kuadrat, T-nya 10 ya. Nah, oke. Nah, walaupun kalian tanpa lewat tahap ini, nggak apa-apa ya. Ini nyingkat waktu, apalagi kalau ulangannya pilihan ganda itu paling lama itu 2 menit satu soal. Jadi kalian boleh lewat ini, lewat tahapan ini ya. Langsung ke sini. Omega T sama dengan omega 0 alfa kali T. Nah, mudah kan? 10 ditambah 4 kali 10. Berarti ini nah, 50 radian per sekon. Nah, kalau ditanyakan sudut yang ditempuh ya tinggal ini saja. Tinggal apa? Theta sama dengan gitu ya, sampai seterusnya. Nah, oke. Seperti itu penjelasannya untuk soal 2 ya sebagai aplikasi dari teori dasar GMBB, sorry, GMBB ya disingkatnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudut yang ditempuh. Nah, kalau di GLBB
jarak yang ditempuh atau perpindahan. Oke, sekarang di sini GMBB sudut yang ditempuh. Ini theta nih bukan S ya. Theta. Ya, lanjut. Dari grafik kecepatan sudut. Nah, ini yang tadi ya. 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 Maka ini luasan trapesium ya. Maka sudut yang ditempuh itu luas grafik. Di sini kebetulan trapesium, berarti luas trapesium ya. Jadi kalau ditanyakan sudut dari grafik itu cari aja luasnya. Bisa berupa segitiga ini, bisa berupa persegi panjang atau persegi saja, bisa trapesium ya. Harus ingat di pelajaran-pelajaran SD dulu ya. Bagaimana luas segitiga, bagaimana luas trapesium, bagaimana keliling gitu. Oke. Nah, ini gunakan rumus ini. Theta sama dengan setengah kali T kurung omega T tambah omega 0. Kalau di GLBB berarti TS sama dengan setengah T kurung Pi T ditambah Pi 0. Oke? Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke sini. Oh, karena omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T, maka omega T ini ganti. Yang ini. Ini ganti dengan ini ya. Ganti dengan ini. Ayo. Setengah T omega T ditambah omega 0. Nah, omega T-nya ganti dengan ini. Omega 0 tambah alfa kali T ditambah omega 0. Hasilnya 2 omega 0 ditambah alfa kali T. Nah, maka ya gitu. Theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa kali T kuadrat. S sama dengan pi 0 T ditambah setengah A T kuadrat. Kalau itu GLBB. Oke. Ya, di sini tinggal ganti notasi. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti di sini ya. Coba nanti diaplikasikan lagi ke gerak peluru atau gerak dua dimensi. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini soal yang ketiga itu soal aplikasi dari balik lagi dari rumus ini ya. Nah, kita aplikasikan ya ke bentuk soal. Ya. Sebuah kipas berputar dengan kecepatan awal 8 radian per sekon. Nah, sekarang nggak perlu disebutkan sudut lagi ya. Nah, karena ini berputar nih, berarti sudut nih. Dan percepatan 4 radian per sekon berarti percepatan sudut atau anguler. Tentukan sudut putaran kipas tersebut dari ke-20. Nyatakan dalam putaran. Ya. Oke, lanjut. Jawab langsung nih. Saya sengaja ada yang diketahui, ada yang langsung menjawab. Supaya kalian terlatih lah. Nah, gunakan ini, theta sama dengan omega delta ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Maka 8 masukkan, kalikan 20, ditambah setengah, kalikan 4 kali 20 kuadrat ya. 160, ditambah 2 kali 400 ya. Nah, hasilnya 960 radian. Nah, dinyatakan dalam putaran. Nah, berarti tinggal gini, kalau dinyatakan dalam putaran 960 dibagi dengan 2 pi ya. 960 dibagi dengan 2 pi. Jadi kalau saya tulis begini. Nah, kalau saya tulis begini ya. Kalau ditanyakan putaran, nah, berarti theta ya sama dengan tinggal 960 dibagi dengan 2 pi ya, gitu ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Berarti ini 450, 480 ya. 480 per P. Jadi jawabnya gini. 400 ya, sorry. 400. Wis, ini. Nah, inilah kalau pakai tab ya. Saya nggak bisa nih. Tuh, ya. Per P ya. Nih. Kalau pakai tab ini kayak gini. Lama ya. Nah, ini lama nih kalau pakai tab. Jadi waktunya nih. Tuh.
atau apa nih? Nah, 480 per pi putaran ya. Gitu. Makanya saya mohon maaf saya makanya tidak pakai drawing tape ya. Karena kelemahannya seperti itu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita merangkumnya. Nah, gimana rangkuman GMBB atau gerak melingkar beraturan? Nah, percepatan anguler atau percepatan sudut itu alfa sama dengan omega t dikurangi omega 0 per t. Kemudian kecepatan sudut omega t sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t. Kemudian yang terakhir nih, ini saya tidak turunkan nih. Kenapa? Karena tinggal mengaplikasikan dari gerak lurus GLBB ya. Pi T kuadrat sama dengan Pi 0 kuadrat tambah 2 alfa kali theta. Oke, langsung omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta. Ya, ya. Sudut yang ditempuh. Setengah T kurung omega T ditambah omega 0. Nah, yang terakhir omega 0 T ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Itu untuk GMBB. Nah, oke. Nah, apa kan ini ditambah GMB-nya. GMB itu theta sama dengan omega kali T. Oke. Oke. Tolong sekali lagi baca ulangi dan ulangi video ini ya. Oke. Supaya kalian mengerti dan paham ya. Dan hafal rumusnya. Oke. Nah, sekarang grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Ada yang datar, ada yang dari 0, ada yang tidak dari 0. Nah, sekarang ini tidak dari 0. Ya. Ini grafiknya. Ini namanya grafik GMBB dipercepat. Kalau diperlambat berarti turun, nah, guys. Ya, turun. Oke. Oke. Itu eh, pembahasan dari pembahasan gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Nah, sekarang contoh misalkan ya, contoh dari grafik nih. Gerak berputar dari suatu benda ditunjukkan oleh grafik di bawah. Tentukan percepatan, sudut, dan sudut yang ditempuh. Ini terlewat percepatan dan sudut yang ditempuh. Oke, lanjut. Percepatan. Ya, kalau pilihan ganda, kalian tinggal 30 kurangi 10 bagi 10 ya. Nah, kalau pilihan ganda, jadi tidak usah pakai rumus. Jadi udah rumusnya udah ada di otaknya. 30 kurangi 10 bagi 10. Ya. Nah, luasnya berarti tinggal setengah kali 10 kalikan dengan 40. Oke. Oke, sekarang secara uh, apa slow motion biasa ya. Jawab. Percepatan sudut. Nah, biasa pakai nih omega t dikurang omega 0 per t. Itu kalau esai ya. Nah, 30 kurangi 10 bagi 10. Nah, jawabnya oke, 2 radian per sekon. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau itunya jarak yang ditempuh apa sudut yang ditempuh bukan jarak. Sudut yang ditempuh. Kita tinggal pakai ini, setengah T kurung omega T ditambah omega 0 gitu ya. Nah, setengah kali 10 kali 30 tambah 10. Nah, terus jawabnya 200 radian. Ya, gitu. Gampang kan? Nah, oke, karena GMBB merupakan kemarahan dari GLBB gitu ya. Oke, boleh disebut itu. Oke, lanjut. Nah, supaya kalian paham, maka nanti kita akan ketemu di latihan satu gerak melingkar. Nah, maksudnya gerak melingkar secara umum ya. Gerak melingkar berubah beraturan, gerak melingkar beraturan. Ya, oke. Andai kan video ini bermanfaat untuk kalian, ya, tolong tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, subscribe, dan share ke teman Anda, ya. Nah, supaya teman Anda juga mengikut mempelajari dan memahami gerak melingkar berubah beraturan. Oke, mudah-mudahan eh, kalian eh, pengetahuannya bertambah ya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.